Larry Fink dari BlackRock terpantau kembali menyetorkan 3.970 Bitcoin ke bursa Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 23 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Tren perusahaan yang menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan cash treasury asset semakin memanas. Kali ini, Strive Asset Management, perusahaan manajemen aset yang didirikan oleh Vivek Ramaswamy, mengumumkan rencana besar untuk melakukan penawaran saham lanjutan follow-on offering dengan target pendanaan 150 juta dolar. Menariknya, seluruh hasil bersih dari aksi korporasi ini nantinya akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembelian Bitcoin sebagai aset cadangan utama. Keputusan Strive Asset Management mempertegas tren di mana perusahaan manajer aset mulai mengadopsi model treasury Bitcoin yang dipopulerkan oleh MicroStrategy. Menurut laporan dari Bitcoin Magazine, langkah ini diambil untuk melindungi nilai aset perusahaan dari potensi devaluasi mata uang fiat dan inflasi jangka panjang. Strive melihat Bitcoin sebagai aset penyimpan nilai store of value yang paling unggul di era digital dan juga memaksimalkan nilai pemegang saham di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sebagaimana melalui data yang ada, perusahaan menjelaskan bahwa penawaran saham kelas A merupakan upaya memperkuat neraca perusahaan sekaligus memberikan exposure aset digital yang lebih kuat bagi para pemegang sahamnya. Dengan fokus kepada kepentingan ekonomi investor, Strive memilih Bitcoin sebagai instrumen utama untuk mengoptimalkan imbal hasil jangka panjang tanpa terbebani oleh batasan kebijakan ESG yang kaku. Dengan target pendanaan sebesar 150 juta dolar, tekanan beli di pasar spot diprediksi akan terus meningkat, mengingat suplai Bitcoin yang beredar semakin terbatas. Kondisi ini berpotensi memperkuat permintaan khususnya dari investor institusional. Keberanian Strive Asset Management dalam mengintegrasikan aset kripto ke dalam manajemen modal tradisional menjadi sinyal kuat bahwa adopsi institusi akan tetap agresif, sekaligus memperkokoh posisi perusahaan sebagai pionir manajemen aset modern di era digital. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Senator Kansas mengajukan RUU untuk memungkinkan pembentukan Strategic Bitcoin Reserve. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Larry Fink dari BlackRock terpantau kembali menyetorkan 3.970 Bitcoin ke bursa Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di sini. Totalnya 3.970 Bitcoin. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Landscape keuangan global sedang berada di ambang transformasi besar. ARK Invest, perusahaan manajemen aset ternama yang dipimpin oleh Cathie Wood, baru saja merilis laporan terbaru yang memicu gairah di kalangan investor. ARK Invest memproyeksikan bahwa kapitalisasi pasar aset digital dapat melonjak hingga angka fantastis 28 triliun pada 2030 dan Bitcoin menjadi penyumbang 70% dari angka tersebut. Lonjakan nilai pasar ini tidak terjadi tanpa alasan fundamental yang kuat. Menurut laporan yang ada, salah satu pemicu utama adalah evolusi kontrak pintar atau smart contract yang semakin matang dan diadopsi secara luas. Teknologi ini diprediksi akan merevolusi sistem keuangan konvensional dengan menyediakan infrastruktur yang lebih transparan dan efisien. ARK Invest menekankan bahwa aset kripto telah bertransformasi menjadi kelas aset mandiri yang wajib diperhitungkan. Menurut laporan yang ada, hal ini memperkuat bahwa kapitalisasi pasar akan didorong oleh konvergensi antara teknologi kecerdasan buatan AI dan blockchain.
Bitcoin khususnya dipandang sebagai emas digital yang akan mengambil porsi signifikan dari modal tradisional seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor institusi. Meskipun angka 28 triliun terdengar ambisius, ARK Invest berpendapat bahwa adopsi global sebenarnya masih berada di tahap awal. Penetrasi aset digital ke dalam sistem keuangan global akan terus meningkat secara eksponensial dalam beberapa tahun ke depan. Namun perjalanan menuju target tersebut tentu akan dibarengi dengan volatilitas pasar serta perkembangan regulasi global yang dinamis. Untuk detailnya kalian bisa langsung saja baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Bitmain kembali mengalokasikan 152.064 Ethereum ke dalam mekanisme Proof of Stake. Untuk detailnya kalian bisa mengecek langsung di bawah sini. Ya, kemudian saya share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 116.617 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 211 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga Bitget. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk meminimalisir kerugian kalian ketika kalian melakukan trading futures. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset apa sih di kripto yang bagus secara fundamental untuk diinvestasi. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, di mana kalian bisa mengakses top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang ingin berinvestasi di kripto, namun tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto. Ya, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 23 Januari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami sedikit koreksi sebesar 0,4% dalam 24 jam terakhir. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama. Kebanyakan aset kripto mengalami sedikit koreksi hari ini ya. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 23 Januari 2026. Dan besok di tanggal 24 Januari 2026 saya akan update lagi kondisi market kripto dan juga berita kripto. Dan mungkin untuk informasi tambahan buat kalian, di sini ada XC yang sedang mengalami lonjakan kenaikan lagi. Saat ini harganya berada di area 47.000. Ya, kalau kalian invest di XC atau kalian trading di XC ya, dalam 7 hari terakhir XC mengalami kenaikan sebesar 163%. Ya, jadi kalian mungkin bisa menjual sebagian atau mungkin 90% dari XC kalian. Ya, inilah berita terbaru hari ini ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.